keberadaan Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu sudah masuk ke area itu. Jadi orang yang mengcover lagu karya orang lain tanpa seizin penciptanya, apalagi merubah liriknya, maka itu adalah pelanggaran hak cipta, dan itu mirip sekali itu kan, yang hanya diganti aku dengan Keke atau Keke ya, punyanya Rahmawati KKY itu. Ini juga mengindikasikan bahwa itu ada kemiripan. Dari judulnya sudah ada kemiripan. Begitu kita masuk ke melodi lagunya juga dekat sekali. Musiknya aja, aransemennya yang berbeda. Kemudian satu lagi liriknya, temanya sama sebetulnya. Dan ini adalah sudah melakukan pelanggaran hak cipta sebetulnya. Karena di era sekarang, di mana sosial media itu sangat populer, banyak sekali pelanggaran hak cipta itu melalui teman-teman YouTuber yang mereka mengunggah lagu-lagu dengan mengcover karya orang lain tanpa seizin pencipta lagunya. Ini presiden buruk terjadi, apalagi ini adalah perubahan pada liriknya. Kalau aransemennya dirubah, otomatis lagunya agak berubah sedikit, Mas, dari aslinya. Karena begitu saya baca, itu kan tulisannya kecil sekali nih, lagu Keke Bukan Boneka itu kan kecil sekali. Begitu saya baca, itu ternyata tulisannya lirik oleh Rahmawati Keke atau apa dia, pokoknya namanya dia ya. Kemudian satunya adalah aransemen. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya secara tidak langsung dia mengakui bahwa ini bukan lagu ciptaan dia, karena hanya mengganti liriknya. Retweet, terus akhirnya kita jadi ngobrol, aku terus nanya kayak, kok ini sebenarnya udah ada izin atau gimana sih Novi? Terus akhirnya dia jelasin bahwa memang belum ada izin ke pencipta maupun ke label. Karena kan jujur kalau aku sebagai penyanyi yang memang tidak punya hak untuk lagu itu gitu, aku hanya menyanyikannya pada tahun lalu, pada tahun 2007 itu gitu kan. Jadi ya Novinya juga menjelaskan bahwa sepertinya memang penyanyinya nggak salah karena dia kan belum pernah menangani soal hak cipta, belum pernah punya lagu sebelumnya. Jadi mungkin kayaknya sendiri nggak ngerti. Karena tulisannya di situ aransemen. Sangat jarang songwriter itu atau lagu yang beredar itu menulis aransemen. Ini menulis aransemen. Sengaja ini mengaburkan dari lagu aslinya sebetulnya. Dengan cara seperti ini sebetulnya keberadaan Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu sudah masuk ke area itu. Jadi orang yang mengcover lagu karya orang lain tanpa seizin penciptanya, apalagi merubah liriknya, maka itu adalah pelanggaran hak cipta, dan itu tidak boleh terjadi, Mas. Karena itulah kalau saya boleh usul, lanjutkan ini ke area hukum, gitu. Ya, seperti kita tahu Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 ini sudah 3 kali dilakukan revisi, dan itu mengikuti zamannya. Jadi mengakomodasi ilmu sosial itu kan bergerak terus, selalu mengakomodasi sesuatu yang ada baru di industri apapun juga, termasuk industri seni budaya, termasuk musik. Maka dari itu ada pasal-pasal yang harus masuk ke area pelanggaran hak cipta. Dan teman-teman aku juga pada ngirim link itu dan disuruh langsung lihat ke detik menit keberapa gitu di part yang Aku Bukan Boneka tapi diganti dengan lirik Keke Bukan Boneka. Jujur aku kaget banget sih karena aku pikir awalnya ini tuh cuma untuk bercandaan meme di sosial media aja, karena kan sebelumnya yang sempat viral juga dia ada ngomong, Keke ada ngomong, aku bukan boneka, and then orang-orang pada nge-mix up dengan lagu aku yang Aku Bukan Boneka. Awalnya aku pikir, oh ini mungkin meme yang lain kali, dan ternyata diseriusin, dirilis
di YouTube dan dibuat video klipnya dan lain-lain. Jujur kaget sih. Cuma aku lebih ke ini aja sih, maksudnya bingung juga dengan bikin lagu itu, apakah udah izin dulu sama penciptanya gitu, karena kan aku cuma sebagai penyanyinya ya. Bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Sayangnya di Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini, yang nomor 28 tahun 2014 itu relatif baru. Undang-Undang Hak Cipta ini kan sebetulnya belum ada 3 kali perubahan, tapi belum menyentuh hal-hal yang sifatnya memasuki era digital. Jadi era digital yang kita maksud itu adalah apabila seseorang mengunggah karya itu seperti apa gitu. Pelanggaran yang sering terjadi di kita ini kan dalam bentuk mengcover lagu orang gitu. Jadi ada satu lagu yang jadi hits, kemudian diambil oleh orang lain, kemudian diunggah tanpa si izin penciptanya. Padahal itu kalau masuk YouTube, apabila viewersnya tinggi, maka dia mendapatkan penghasilan dari situ. Berarti pencipta lagunya itu hak ekonomi pencipta lagu dilanggar, dicabut oleh mereka. Dan ini tidak boleh terjadi, Mas. Karena itulah saya kalau boleh usul ini lanjutkan saja, karena ini untuk menyapu bersih hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta melalui mengcover lagu orang tanpa izin penciptanya. Ini penting sekali. Nggak tahu sih ya, maksudnya kalau memang aku dibutuhkan untuk berbicara, ya aku akan ikuti sesuai dengan porsi aku pastinya. Tapi semoga juga ini masalahnya nggak sampai ke situ, karena kasihan juga, aku juga mikirin pihak kekenya yang mungkin nggak ngerti masalah ini. Kalau bisa ya diomongin secara baik-baik, secara kekeluargaan, gimana bagusnya, gimana enaknya gitu. Jadi nggak perlu nggak usah yang complicated lah gitu. Jadi untuk Mas kalau nggak salah namanya Mas Novi Umar ya, pencipta lagunya. Mas Novi Umar, saran saya Anda bersama label rekaman Sony Music Indonesia itu harus punya semangat. Anda memulai sesuatu yang baru nih sebetulnya. Karena seperti juga Rini Wulandari juga dia sendiri juga tersinggung pada saat lagu ini tiba-tiba kok sama atau mirip sekali dengan lagu dia. Bahkan dia sempat menirukan pada refnya, dan itu ternyata sama persis dengan refrain di lagunya Rini Wulandari yang sudah ada sejak tahun berapa? 2000 berapa ya, lama itu.